Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang WA marketing. Jadi WA marketing kenapa? Karena WA itu adalah aplikasi yang paling familiar, terutama di Indonesia, dan ini merupakan salah satu platform ya yang paling banyak digunakan juga bagi pemasar-pemasar atau marketing-marketing yang berkecimpung di dunia digital. Jadi di sini nanti kita akan bahas tentang bagaimana mengoptimalkan platform yang sudah ada, platform WA ini sebagai metode untuk pemasaran. Jadi di sini kita coba untuk membahas tentang bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memberikan experience yang menarik kepada calon customer dan customer kita, sehingga kita bisa meningkatkan value dari bisnis kita itu sendiri ya. Jadi ini judulnya saya beri nama WA marketing ya. Di sini lebih fokus nanti ke strategi CRM-nya, strategi customer relationship management-nya. Jadi kalau kita melihat bisnis model kanvas itu pada sisi kanan atas itu ada segmentasi pasar, kemudian value proposisi, kemudian channel, dan yang keempat itu adalah customer relationship. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan, memelihara hubungan antara customer dengan bisnis owner ya, dengan memberikan edukasi yang positif, kemudian experience atau pengalaman yang menarik ketika menjadi pelanggan kita ya. Itu gunanya, karena ketika kita nanti manage dengan baik, maka customer kita juga akan nyaman, kemudian menjadi customer yang loyal. Prinsipnya seperti itu. Kemudian kontennya apa saja? Jadi kontennya nanti yang pertama itu adalah fundamental, digital marketing fundamental ya. Itu kita bahas tentang mindset bisnis online ya. Bagaimana kita bersikap terhadap bisnis online, bagaimana kita membangun membangun persepsi terhadap bisnis kita secara online ya. Karena kebanyakan orang itu tidak punya kerangka yang jelas ketika membangun satu bisnis, sehingga banyak juga yang mengatakan bahwa bisnis online itu adalah bisnis yang tidak nyata ya. Tapi kita sudah bisa melihat sebenarnya bahwa bisnis online ini sudah memang benar-benar harus dilakukan, karena banyak sekali pengusaha-pengusaha ataupun wira swasta ataupun UKM yang menggunakan platform online ini sebagai metodenya ya. Kemudian juga harus mengerti di fundamental, digital marketing fundamentalnya seperti apa. Jadi kita memberikan kerangka berpikir bahwa bisnis online itu secara garis besar seperti ini ya. Tidak kita main serabutan, belajar ini, belajar itu, kemudian juga belajar sembarang, tapi kita tidak punya dasarnya kenapa harus kita belajar dan arahnya kemana kita harus belajar. Nah itu penting dimiliki oleh pebisnis online ya, sebelum kita memang menggunakan platform online sebagai metode untuk pemasaran ya. Jadi fundamental digital marketing itu harus kita kuasai ya. Mungkin kita berbeda dengan fundamental tapi kita sudah punya dasar dan argumentasi, dan saya pun juga punya pengalaman bahwa beberapa platform itu sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya itu adalah yang fundamental yang harus kita kuasai ya. Kemudian juga setelah kita mengetahui digital fundamental ya, nanti kita belajar tentang marketing goalnya. Jadi kita mencoba untuk setting goal ya, goal setting, tujuan marketing kita itu untuk apa ya. Di sini kita menggunakan metode SMART ya. SMART itu adalah singkatan, nanti kita bahas di chapter yang pertama atau di bab yang pertama, bagaimana menggunakan marketing SMART goal itu sendiri ya.
Kemudian yang kedua, kita belajar lebih khusus, lebih umum dulu ya, lebih umum tentang customer relationship manajemennya itu seperti apa. Seberapa penting customer relationship management itu dikuasai oleh business owner ya. Kita harus mengetahui dasar-dasar latar belakang kenapa ini penting, karena perubahan pasar yang ada di dunia atau di sistem bisnis kita, kita harus juga harus mengetahui dan harus memahami serta mengikuti beradaptasi dengan kondisi perilaku konsumen yang ada di dunia bisnis itu. Karena kalau kita nggak mengerti perilaku konsumen, maka kita akan ketinggalan dan menggunakan metode-metode yang harusnya sudah tidak relevan lagi untuk dipakai pada strategi marketing yang kekinian. Jadi kita harus mengetahui latar belakang dari kenapa kita harus menggunakan customer relationship management ini ya, karena kita punya tujuan yang jelas bahwa kita ingin menjadikan bisnis kita itu berkembang dan bisa strategi yang kita gunakan itu bisa beradaptasi dengan perkembangan dan perilaku konsumen yang ada ya. Yang pertama kita bahas tentang funneling. Funneling itu apa sih? Funneling itu strategi untuk funneling itu apa? Kemudian juga strategi untuk sebagai flywheel itu seperti apa. Jadi perbedaan funneling dan flywheel itu seperti apa ya? Kita sudah mempelajari dari beberapa tahun yang lalu ya. Mulai dari funneling yang dulu diunggulkan sebagai strategi marketing yang paling bagus ya. Kemudian juga bisa berkesinambungan, ternyata sekarang ada teori-teori funneling, teori-teori flywheel yang mungkin lebih atraktif, lebih agresif lagi untuk membuat platform atau membuat strategi-strategi atau template-template bisnis yang template-template marketing ya untuk mengalahkan pasar ya. Dan itu tentunya sudah dibuktikan oleh beberapa pemasar secara digital, sistem funneling, kemudian juga sistem flywheel ini. Kemudian kita lebih spesifik lagi, setelah kita mengetahui perilaku konsumen, kita mengetahui apa yang apa yang berkembang secara di pasar ya, apa yang berkembang di pasar, kemudian juga kebutuhan customer ya, kebutuhan akan komunikasi, kebutuhan akan penjelasan, edukasi dan seterusnya, maka kita lebih spesifik nanti kita akan belajar tentang strategi CRM ya dengan menggunakan WA ini ya, WA. Jadi kita coba jelaskan bagaimana strategi customer relationship ini menggunakan lebih spesifik lagi menggunakan platform WhatsApp. Karena apa? Karena WhatsApp sendiri sudah beberapa kali mengupdate fitur-fiturnya yang jelas sangat memudahkan bagi pebisnis ya untuk berkomunikasi, kemudian juga memelihara hubungan, menjalin loyalitas pelanggan. Itu fitur-fitur WA itu seakan-akan sudah bisa mewakili bahwa perkembangan pasar, perkembangan konsumen ya itu sudah disediakan oleh WA ya. Misalnya salah satu contohnya misalnya balas cepat ya, karena karakter orang ya, ini salah satu aja perilaku konsumen menggunakan WA marketing adalah orang kalau misalnya berkomunikasi dengan kita membutuhkan balasan yang cepat, membutuhkan informasi yang cepat, yang up to date ya, tidak menunggu centang hitam, kemudian centang birunya harus menunggu beberapa jam. Nah, harusnya keinginan customer itu juga dijadikan feedback untuk memperbaiki sistem juga. Jadi WA itu pun juga mengeluarkan fitur balas cepat. Itu salah satu respon yang positif dari fitur-fitur WA terhadap perilaku dari customer itu, sehingga ketika orang menginginkan balas cepat ya, maka WA akan membuat fitur balas cepat ya, sehingga di situ ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan supaya
customer itu merasa nyaman terhadap berkomunikasi dengan kita. Jadi strategi-strategi itu nanti yang kita bahas di WA marketing secara keseluruhan ya. Kemudian list building ini nanti lebih kita bagaimana membuat daftar calon customer ya yang berasal dari aktivitas-aktivitas dari penggunaan platform sosial media kita ya. Karena di dalam bab 1 kita membahas tentang fundamental, di mana fundamental itu nanti berhubungan dengan pengelolaan database, maka prinsip pertama yang harus kita pegang adalah bahwa pemasaran itu harus didasarkan pada database yang ada. Tanpa database pelanggan, kita tidak bisa melakukan pemasaran berkesinambungan ya. Jadi kita iklan, kita bersosial media, kemudian kita juga menawarkan produk di sosial media, itu ujung-ujungnya adalah mengumpulkan data-data calon pelanggan, data-data calon pelanggan. Jadi ini nanti di list building ya, jadi pengertian, tujuan, keuntungannya apa di list building itu ya. Kemudian juga teknik membangun data kontak di WA. Jadi di WA itu kita harus punya namanya juga database. Database di WA itu adalah data kontak ya. Sehingga data kontak yang ada di WA itu harus tersegmentasi dengan bagus ya. Tersegmentasi dengan bagus, kemudian juga kita harus mengerti karakter-karakter yang ada di kontak WA kita dengan mengklasifikasikan beberapa kontak WA. Nah ini nanti di list building kita ada beberapa teknik membangun data ya, membangun data. Ada yang teknik-teknik secara reguler, kita coba berkenalan secara konvensional kepada orang, kemudian kita membangun trust. Ada juga yang sistemnya agak menggunakan ad ya, menggunakan iklan ya, iklan yang berbayar ya, dan seterusnya. Nanti kita bahas bagaimana kita membangun kontak atau membangun database kontak yang ada itu dengan teknik-teknik yang sudah yang kita pelajari, mulai dari yang teknik konvensional hingga teknik-teknik yang menggunakan beberapa alat bantu digital. Tentunya ada beberapa alat bantu yang kita gunakan, misalnya mencari mesin pencari kontak ya, misalnya seperti itu. Nanti kita bahas. Kemudian ketika kontak sudah ketika kontaknya sudah kita dapatkan, nah yang berikutnya adalah manajemen database-nya itu seperti apa ya. Manajemen database ini bagaimana kita mengelola. Pertama kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengelola memanajer database ini adalah penggunaan Excel ya, dan Google kontak. Karena di situ nanti kita akan memilah-milah beberapa kontak yang sudah teridentifikasi dan terkategorikan, tersegmentasi ya, sesuai dengan klasifikasi yang kita pilih ya. Misalnya klasifikasi yang paling umum adalah yang hot market, yang warm market, yang cold market, itu kita pilih. Atau misalnya kita mengkategorikan dalam pelanggan loyal, kemudian pelanggan biasa, pelanggan yang belum pernah dihubungi dan sebagainya. Itu terserah nanti kita. Yang penting kita punya dasar-dasar bagaimana kita mengelola menggunakan Excel dalam pengelolaan database pelanggan. Kemudian juga Google Kontak. Google Kontak di Google itu juga menyediakan platform Google Kontak ya. Di situ kita bisa memanage ya beberapa platform dari kontak ya, labeling ya, kemudian juga impor ekspornya ya. Kita coba mengklasifikasikan juga berdasarkan kategori yang sudah kita pilih ya. Nah, nanti supaya kita dalam melakukan strategi membuat template-template yang menggunakan WA marketing itu nanti lebih spesifik, dan yang jelas nanti kita bagaimana pelanggan itu merasa nyaman ketika kita hubungi ya.
Ya, jadi yang kedua melihat, mengelompokkan dan membagi kontak itu dalam beberapa kategori. Jadi kita bahas di bab 4. Kemudian yang bab 5 kita akan belajar lebih teknis lagi tentang WA bisnisnya itu seperti apa. WA bisnis itu seperti apa nanti kita bahas secara detailnya ya. Kemudian fitur-fitur yang ada di sana kita optimalkan, kemudian bagaimana nanti otomatisasinya. Otomatisasi di sini ketika kita sudah punya pola, kita sudah punya template yang sudah ada, kita punya konten, bagaimana kita mengotomatisasi supaya WA penggunaan dari WA sebagai sarana komunikasi itu bisa meringankan beban dari customer service ya. Jadi tetapi kita harus juga memegang teguh bahwa sebuah komunikasi itu kita anggap adalah komunikasi human to human. Walaupun kita menggunakan otomatisasi secara robotik ya, nanti kata-kata yang muncul, kalimat yang muncul itu dipersonifikasikan secara secara maksimal ya, supaya menganggap bahwa kita sama mereka itu berkomunikasi secara natural. Walaupun nanti kita menggunakan beberapa tool alat bantu yang bisa mempercepat pekerjaan kita ya. Kemudian juga kita ini konten-konten pemasaran. Konten-konten pemasaran ini disesuaikan dengan konten-konten yang ada di WA itu sendiri. Konten di WA itu apa saja yang bisa diterima? Ya tentunya ada copywriting ya, tentunya copywriting, kemudian juga video, kemudian juga desain grafis. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan broadcasting, untuk keperluan kirim gambar, katalog ya, kemudian juga update story ya. Nah di situ nanti kita bisa membuat konten-konten pemasaran yang efektif itu seperti apa ya. Jadi konten-konten efektif ini nanti kita klasifikasikan dengan beberapa kebutuhan. Misalnya konten untuk hot marketnya seperti apa, konten untuk cold marketnya seperti apa. Jadi kita tidak melulu jualan di story kita, tapi kita coba untuk melakukan pendekatan secara personal, secara dari hati ke hati kepada calon customer, seakan-akan kita memperhatikan mereka. Nah dari konten-konten inilah kita bisa menunjukkan bahwa kita sangat care kepada mereka, kita juga memberikan informasi-informasi yang positif kepada mereka, sehingga mereka pun menjadi pelanggan-pelanggan atau follower-follower kita yang selalu merindukan dari konten-konten yang kita buat ya. Walaupun nanti dalam bentuk soft selling atau hard selling itu nanti kita coba membuat formulasi konten yang bagus ya. Kemudian di sini setelah kita punya database, kita menguasai WA marketing dan konten marketing, maka yang berikutnya adalah kita berusaha meningkatkan closing rate-nya. Ya, closing rate itu seperti apa? Ini fondasi dasarnya apa? Kita coba fondasi dasar dari closing rate itu apa? Ya, berarti fondasi dasarnya pertama adalah data kontak harus banyak. Kemudian juga segmentasi kontak juga harus lebih spesifik lagi atau lebih tajam lagi. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi ketika katakanlah satu aktivitas untuk update story itu yang melihat itu juga banyak ya. Jadi kalau kita tidak punya strategi segmentasi yang bagus, walaupun kontak kita yang banyak, yang viewer dari story kita itu juga akan sedikit sekali. Tapi ketika kita mempunyai segmentasi yang bagus dan yang tajam, ketika update story itu nanti akan banyak viewernya ya, viewernya akan banyak sekali ya. Itu akan closing rate-nya. Itu belum lagi nanti dari viewer konversi ke penjualan ini seperti apa. Dan nanti dari viewer ke konversi penjualan, nah itu rate-nya rata-rata berapa dalam satu konversi 10/100-nya itu berapa penjualan. Nah itu nanti akan diperkuat dengan strategi follow up dan teknik closing dari CS-nya. Jadi bagaimana kita membuat strategi teknik closing ya, teknik closing dari
teknik closing ya, membuat teknik memberi edukasi training kepada CS kita bagaimana formulasi kata-kata template yang sudah ada, template-template untuk menjawab pertanyaan, template-template untuk closingnya seperti apa, nanti kita bahas di closing rate ini ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, kita mulai membuat standarisasi, membuat kurikulum ya, membuat kurikulum bagi CS-nya, membuat SOP dari bagi CS-nya, membuat SOP bagi kita, apa yang kita lakukan dalam rangka untuk memanage atau mengelola customer ini ya, itu harus ada standarisasinya ya. Membuat SOP untuk WA marketing itu seperti apa. Kemudian tentunya setiap aktivitas bisnis, setiap aktivitas kerja, apapun kerjanya, dalam hal ini kita bekerja sebagai digital marketing, lebih spesifik lagi menggunakan WA marketing, maka di situ nanti yang terakhir kita harus bisa melakukan evaluasi. Evaluasinya seperti apa, tingkat efektivitas dari aktivitas bisnis kita itu seperti apa, nanti kita buat namanya Key Performance Indicator. Nah, Key Performance Indicator itu bisa mengevaluasi kinerja dari SOP yang kita buat ya. Kemudian kita membuat standarisasi berapa persen dari kerjaan yang bisa dilakukan ya. Nah, kalau misalnya SOP sudah kita delegasikan kepada orang atau kepada karyawan kita, dan nanti kita bisa mengukur berapa persen mereka melakukan pekerjaan itu ya. Sehingga terus kita lakukan evaluasi sehingga tingkat efektivitasnya akan semakin ya tuh. Jadi dalam WA marketing nanti kita akan bahas-bahas semacam ya. Nah, oke, kita sebelumnya akan dari 8 chapter ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Dari situ kita kita kembali ke video berikutnya.